Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laraina Mariza dengan NIM 17124220039 dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital kelas B. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kondisi perekonomian Indonesia pasca COVID-19. Yang pertama, ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 tumbuh negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Berdasarkan perhitungan year on year, pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% dibandingkan capaian triwulan pertama tahun 2019 yang sebesar 5,07%. Yang kedua, begitupun dengan triwulan kedua, menunjukkan kemunduran yang dalam sebesar minus 5,32% terburuk sejak tahun 1999. Data pada triwulan ketiga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49%, sedangkan pada triwulan keempat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dampak dari menurunnya presentasi ekonomi di Indonesia, salah satunya yaitu meningkatnya angka pengangguran dan penduduk miskin dikarenakan PHK selama masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, triwulan 2 merupakan puncak dari semua kelesuan ekonomi karena hampir seluruh sektor usaha ditutup untuk mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Selanjutnya, di sini ada dampak yang diakibatkan. Yang pertama, kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Yang kedua, pemutusan hubungan kerja atau PHK disebabkan oleh perusahaan tidak dapat membayarkan upah yang seharusnya sehingga angka pengangguran meningkat. Yang ketiga, penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau tutup total. Yang keempat, menurunnya pendapatan negara. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi di Indonesia. Pertama, peningkatan konsumsi dalam negeri. Pemerintah mengalokasi anggaran sebesar 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui bantuan langsung tunai, kartu prakerja, dan bantuan lainnya. Yang kedua, pemerintah berusaha meningkatkan dunia usaha. Pemerintah memberikan bantuan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat dan ultramikro, penjaminan modal kerja sampai 10 miliar dan pemberian insentif pajak misalnya pajak penghasilan atau PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Yang ketiga, menjaga stabilitas ekonomi. Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pemberian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Penurunan suku bunga guna meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Selanjutnya, kebijakan moneter. Yang pertama ada stabilitas nilai tukar, yang kedua penurunan suku bunga, dan yang ketiga membeli surat hutang negara. Yang pertama, stabilitas nilai tukar. Rupiah perlu dilakukan ketika pandemi untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah terhadap asing, bertujuan untuk menopang pertumbuhan pada saat pandemi. Yang kedua, penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga kredit perlu untuk mendongkrak pertumbuhan kredit untuk menopang pemulihan ekonomi. Yang ketiga, membeli surat hutang negara. Bank Indonesia membeli surat hutang negara dari pemerintah untuk membantu APBN membiayai penanganan pandemi. Selanjutnya, kondisi ekonomi pasca pandemi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, ekonomi di Indonesia tumbuh tinggi pada triwulan 2 2022 di tengah resiko pelemahan ekonomi global dan tekanan inflasi yang meningkat. Perkembangan tersebut tercermin pada pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2022 yang mencapai 5,44%, jauh di atas capaian triwulan sebelumnya, yaitu 5,1%. Akselerasi
Kinerja ekonomi ditopang oleh permintaan domestik yang terus meningkat, terutama konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor yang tetap tinggi. Perbaikan ekonomi nasional juga tercermin pada peningkatan pertumbuhan mayoritas lapangan usaha dan di seluruh wilayah. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.